Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa. Nama saya Felicia Dwi Aprilia. Nama saya Kiara Anit Asyaffa. Kami dari kelas 6 akan melakukan tugas sejarah yaitu wawancara tentang kepengurusan organisasi PMR. Selamat menonton. Sekarang saya sudah bersama Ibu Pembina PMR, Ibu Puspa Mawasari SPD. Baik, pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu tentang pemilihan inti baru PMR pada masa 2023-2024 kemarin? Pemilihan inti itu sudah menjadi anggota agenda program kerja PMR untuk mengenai pemimpin pimpinannya, jadi setiap 1 tahun sekali mengadakan pemilihan. Dan semoga inti yang dipilih tahun ini, yang terpilih itu bisa menjadi ikon untuk PMR, bisa membawa PMR menjadi lebih baik lagi. Apakah inti angkatan 2022-2023 kemarin sudah sesuai dengan ekspektasi Ibu? Ya, bisa dikatakan 92% mereka sudah memenuhi kriteria sebagai inti atau pimpinan dari PMR, dan sejauh saya lihat memang kinerja mereka terbilang sukses. Mereka mampu membawa PMR menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, sekarang saya sudah bersama inti lama PMR, yaitu Mbak Dialova Azalia. Izin bertanya Mbak, apa saja yang dipersiapkan saat akan melakukan pemilihan inti baru PMR kemarin, dan tes apa saja yang dilakukan agar bisa terpilih menjadi inti PMR? Ya baik, izinkan saya menjawab. Persiapan kami para inti lama saat ingin menentukan calon inti baru, pastinya kami mencari calon terlebih dahulu. Kemarin Rifan, ketua baru, itu mencalonkan dirinya sendiri pertama kali, dan ada juga calon kedua. Dan ada kendala sedikit karena pada saat awal itu hanya 2 pencalon yang memberanikan diri untuk mencalon. Padahal dalam ketua itu harus ada wakil 1, ada wakil 2, dan itu sedikit membuat kami inti yang lama itu bingung. Jadi inisiatif yang Mbak lakukan yaitu Mbak mengajak seluruh kelas 11 berbincang secara pribadi dengan mereka sendiri, dan setelah perbincangan Mbak itu barulah terkumpul ada yang memberanikan diri untuk mencalon berjumlah 15 orang. Nah, persiapan yang kedua itu pada saat pemilu atau pencoblosan. Itu pertama kami memakai GSG baru, dan yang kedua kami meminjam bilik suara dan kotak suara. Itu kami meminjam dari proyek kelas 11. Dan alhamdulillah diberikan izin oleh pihak mereka. Dan saat pencoblosan pun alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk tes yang diikuti oleh ketua agar bisa terpilih menjadi inti itu ada 3 tes. Yang pertama itu ada tes praktek, itu dari 15 orang. Dalam tes praktek itu yang pertama ada ranking 1, ada pertolongan pertama, ada tanding. Nah, di sini tiap-tiap calon ketua itu dipersilahkan dari tes ranking 1, sesudah itu mereka mengikuti pertolongan pertama dan terakhir tandu. Dan setiap tes ini mempunyai waktunya masing-masing. Di ranking 1 itu mereka bukan disuruh menjawab soal, tapi mereka diberikan 6 materi atau 5 materi, dan mereka harus menjelaskan salah satu materi yang ada di situ. Dan waktu penjelasan itu hanya maksimal 2 menit. Lanjut setelah ranking 1 mereka dipersilakan untuk lanjut ke tahap pertolongan pertama. Di situ sudah ada wakil ketua 1 Mbak, itu Mbak Arika, yang sudah menunggu di sana dan siap memberikan soal pertolongan pertama. Dan terakhir yaitu tahap ketiga, tes tandu. Di sini Mbak sendiri yang menjadi pengawas di tandu, karena Mbak sendiri juga dari divisi tandu. Waktu pengerjaan tandu hanya 10 menit dan itu mempunyai kriteria penilaiannya masing-masing. Setelah ada tes praktek tadi, dirombaklah menjadi 10 besar atau 10 calon. Dari 10 calon ini Bu Puspa meminta kepada mereka untuk membuat visi dan misi mereka agar lebih ringkas dan tidak terlalu panjang.
Sesudah visi misi diberikan, barulah kami merombak lagi menjadi 5 calon besar. Nah, dari 5 calon besar ini barulah ke tahap kedua, yaitu tes wawancara. Tes wawancaranya sendiri tidak terlalu formal, kami hanya berbincang biasa, tetapi disertai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang organisasi, dan itu dilakukan di musola. Dari 5 besar tadi dan sudah diikuti oleh tes wawancara, barulah kami mendapatkan 3 kandidat, yaitu kandidat pertama ada Raifat, Aksa, dan terakhir Alifa. Sekarang saya sedang bersama Ketua PMR tahun 2023-2024 yaitu Kak Revan. Ini pertanyaannya Kak, apa saja persiapan Kakak untuk mengikuti seleksi pemilihan Ketua PMR dan motivasi Kakak untuk menjadi Ketua PMR itu apa sih? Baik, untuk tes ataupun seleksi mengikuti sebagai calon ketua PMR hingga sebagai calon ketua terpilih dari organisasi PMR sendiri itu sebenarnya mengikuti dari arahan mbak kelas dan kakak kelas, yaitu mulai dari tes kepercayaan diri terlebih dahulu, apakah kita mau dan berniat sebagai calon ketua. Terus selanjutnya ada tes bakat. Misal di PMR kan terbagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi pertolongan pertama, tandu, dan divisi 1. Sebagai seorang ketua, setidaknya paling minimal kita bisa menguasai dasar-dasar dari ketiga materi tersebut. Itu alhamdulillah sudah berhasil dilewati. Lalu setelah itu tes terakhir yang benar-benar mungkin salah satu yang paling menegangkan, yaitu tes wawancara. Karena tes wawancara itu langsung berhadapan, diwawancarai oleh pembina sekaligus 8 inti, bukan 8 inti tapi 3 inti pusat, yaitu ketua, wakil 1, dan wakil 2. Itu semua dikoordinasi kembali dengan pembina sehingga akhirnya timbullah 3 calon kandidat dari 15 calon kandidat awalnya. Dan motivasi kakak untuk menjadi ketua PMR ini sebenarnya adalah ingin mengembangkan PMR agar dari masa Mbak Dea itu semakin dan lebih berjaya lagi di masa kakak dan seterusnya, bukan cuma berhenti sampai sini tapi seterusnya juga. Jadi organisasi kita itu tidak diremehkan, tidak mudah dianggap sebagai organisasi yang lemah dari organisasi lainnya. Jadi kita bisa mampu bersaing secara sehat dan mampu bersaing secara hebat. Sekarang saya bersama Mbak Syifa Aludini dari anggota lama PMR, dan pertanyaannya, apa yang mendorong Mbak untuk tetap aktif sebagai anggota PMR dan bagaimana pandangan Mbak saat pemilihan inti PMR kemarin? Oke, untuk aktif ya, kalau untuk aktif Mbak masuk PMR itu karena memang Mbak tuh pengen nyumbang ke potensi Mbak di PMR. Misal untuk ngambil ke uang yang sakit, kayak mana caranya? Jadi Mbak tuh pengen aktif tuh gara pengen tahu caranya menangani uang yang sakit. Terus Mbak juga kan di divisi PP. Nah di PP itu ada pertolongan pertama, misal ada uang kebakaran, tangannya kebakar, itu kan dikasih air kena. Jadi untuk Mbak aktif tuh gara Mbak pengen tahu kena. Lalu bagaimana pandangan Mbak pada saat pemilihan inti PMR kemarin? Pandangan Mbak itu kan untuk anak ketuanya inti itu kan melewati tahapnya banyak. Jadi pandangan Mbak yang kemarin itu cukup baik karena mereka memang pantas untuk jadi ke inti. Itu juga kan ketua pertama Raifan. Nah Raifan tuh memang bagus di kerjanya. Jadi dia cocok untuk pantas lah itu intinya. Jadi tanggapan Mbak baik. Sekarang saya sudah bersama anggota baru PMR. Pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi anggota PMR? Dan saat pemilihan anggota inti kemarin, apa yang Anda lihat paling penting dalam diri seorang ketua PMR? Terima kasih untuk pertanyaannya. Hal yang membuat saya tertarik masuk ke PMR ialah pengalaman saya pada saat SMP pernah menjadi anggota inti PMR. Dan juga saya masuk PMR karena ingin meningkatkan prestasi saya di PMR. Dan juga saya lihat senior-senior PMR di SMA Negeri 1 Bulan Muara ini orangnya baik-baik, ramah-ramah, dan juga peduli terhadap junior PMR SMA Negeri 1 Bulan Muara ini, serta dapat saling berkontribusi satu sama lain. Dan nilai yang paling penting untuk menjadi ketua PMR ialah
mampu kepribadian jiwa kepemimpinan serta mampu mengkoordinir anggota lainnya, dan juga yang paling utama ialah tidak egois. Terima kasih. Sekian itulah tadi hasil wawancara kami terhadap organisasi PMR. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.